Sebagai pembuka, di sini aku pengen kenalan dulu sama Askamers yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Feti Zaira Rahma. Kalian bisa panggil Feti aja gitu. Aku dari Asia Commerce. Di sini akan menjadi host sekaligus moderator pada webinar kita pada siang hari ini. Untuk tema pada hari ini, kita ada peluang bisnis dropship dan impor di era pandemi. Gitu. Tapi sebelum kita spesifik, Peti pengen bacain rules-nya dulu nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman nanti uh, teman-teman silahkan menuliskan pertanyaannya dan juga nanti bisa dikirimkan 30 menit setelah kita discuss selama 30 menit. Jadi kita sistemnya talk show. Nanti saya akan Q&A bareng dengan Pak William selama 30 menit. Dan di menit ke-31 silakan teman-teman, enggak sih sebenarnya 30 menit, silakan memberi pertanyaan. Nanti Feti akan bacain di menit ke-31. Seperti itu. Oke, Pak William, sebagai pertanyaan pertama untuk pembuka pada siang hari ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri secara personil gitu ya kepada teman-teman Asia Commerce, kepada Askamers semuanya di sini. Siapa sih sosok dari William Sunito itu? Dan mengapa Anda bisa terpilih sebagai Forbes 30 Under 30? Bisa dijelaskan, Pak. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Jadi nama saya William Sunito. Saya itu founder dan CEO-nya tokohub.com. Nah, saya punya background itu di finance lulusan dari University of Washington dan juga entrepreneurship development program dari MIT Sloan di Boston. Nah, untuk soal kenapa bisa dapat Forbes 30 Under 30 itu menurut saya lebih ke impact kali ya, bisnis yang impact yang kita lakuin gitu. Karena to be honest nggak ada 100% rules. Forbes itu gimana cara pilihnya, dia nggak ada kasih tahu rubriknya gitu. Tetapi yang saya tahu yang pada masuk itu adalah mereka itu satu pasti udah punya traction. Kedua adalah mereka itu ada impact gitu, make meaning di dunia itu mau apa yang dilakuin atau di negaranya mereka masing-masing apa yang mereka mau lakukan. Nah, dari situ baru bisa dilihat bahwa perusahaannya itu prospek ke depannya seperti apa gitu. The growth-nya dan lain-lain. Kurang lebih sih seperti itu ya kalau soal Forbes 30 Under 30 gitu. Oke, seperti itu ya. Ya, bentar. Oke. Sepertinya ada kesalahan teknis di background saya. Background saya terbalik bukan sih, Pak? Kalau dilihat-lihat ya. Oh iya, kayaknya kebalik ya. Iya, sebentar ya. Saya mau benerin background sebentar. Ya, oke. Sambil bentar. Ini masih terbalik tidak, Pak? Masih Iya, kebalik kayaknya ya. iya. Itu kayaknya di virtualnya deh. Sepertinya tidak usah pakai dulu kali ya, Pak. Ya, baik. Agar kita fokus dengan webinar ini, ya nanti saya minta tim untuk mengirimkan fotonya yang baru, yang tidak terbalik gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak William. Terima kasih Pak untuk perkenalannya luar biasa sekali. Berarti apa yang dipunya dari Pak William ini adalah sebuah bisnis yang emang benar-benar kita tahu lah ya, sekarang banyak banget marketplace, e-commerce yang lagi ngehits banget nih Pak ya, di tahun 2020, apalagi pas lagi pandemi seperti ini. Nah, saya melanjutkan ke tadi penjelasan dari Pak William sendiri terkait mungkin bisnis yang dipunya seperti apa. Nah, dari Pak William sendiri kan ini adalah CEO dan founder dari tokowahab.com. Nah, bisa Pak dijelaskan kepada teman-teman apa sih tokowahab.com itu? Silakan Pak. Dan mungkin sejarahnya juga sih, inspirasi dari mana mungkin atau perjalanannya sampai terbentuk tokowahab.com ini seperti apa? Itu mungkin bisa dijelaskan. Silakan Pak William. Sebenarnya kalau misalnya soal sejarahnya itu adalah perusahaan keluarga saya. Sebenarnya saya itu udah third generation. Oke, jadi perusahaan keluarga saya itu udah di bidang distribusi bahan-bahan pangan. Udah lebih dari 40 tahun. Jadi kita itu mendistribusi seluruh Indonesia untuk produk-produk import maupun lokal
mostly buat bakery, pastry, dan juga supermarket. Itu yang paling terbanyaknya. Nah, kalau tokoapp.com itu saya buat di 2015 akhir. Pas saya sudah balik ke Indonesia, saya do the research. 2016 saya ngebuat perusahaan ini dan beta testing. Nah, berarti kita udah 3 to 4 years, almost 5 years. Nah, yang kenapa kita mau buat tokoapp.com itu adalah pas saya balik dari Amerika, saya melihat perusahaan distribusi seperti keluarga saya dan juga kompetitornya, dia menargetkan bakery dan pastry store yang mass production, oke, itu yang pabrikan besar, ataupun franchises. Franchises itu yang ada di mall, ataupun yang punya toko lebih dari 3 ya. Itu udah berbentuk franchises yang boutique chain yang besar. Nah, tokoapp.com itu menargetkan UMKM. Kita menargetkan ibu-ibu rumah tangga, menargetkan toko-toko yang cuma punya 1 atau 2 doang. Kenapa sih kita nargetin UMKM? Karena berdasarkan market size di Indonesia, 20% itu dipunyai oleh mass production, 10% dipunyai oleh franchises, sisanya tuh UMKM. Jadi 60 to 70% itu UMKM. That's why kenapa saya buat tokoapp.com. Karena menggunakan teknologi, ya website terutama, itu memudahkan kita untuk reach out ke customer. Karena UMKM itu banyak. Yang nggak cuma ratusan, tapi ribuan, bahkan jutaan gitu kalau kita ngomongin soal F&B. Nah, kalau di bakery and pastry itu masih hitungan ribuan sih, karena size-nya nggak sebesar restoran ataupun coffee shop yang in general. Jadi kurang lebih seperti itu yang membedakan tokoapp.com. Kita menargetkan UMKM. Nah, kedua adalah kita itu sell everything in bulk purchases. Karena kita source directly ke owner, ke manufacturer, ke importer. Karena emang saya mempunyai privilege untuk connection ke mereka gitu. Jadi kalau dulu UMKM belinya itu di toko-toko kelontongan ya, retail. Nah, itu harganya itu bedanya bisa 10-15% dari kita. Nah, kalau kita itu whole service, jadi wholesale ini kita harganya tuh jauh lebih murah ketimbang toko-toko kelontongan. Itu satu. Kedua, kita itu secara efisiensi jauh lebih efisien, bisa pick up in store, ya buy online, pick up in store, bisa di ship secara kita ada logistik kita sendiri dan juga kerjasama dengan third party logistik. Ya, ketiga, kita juga memberikan safety-ness. Jadi kalau kita lihat marketplace lain atau e-commerce lain, mungkin dia menjualnya everything store. Dia jual sepatu juga, baju juga, and everything. Kalau kita enggak. Dan kita ada dedicated warehouse kita sendiri. Kita mempunyai sertifikasi dari BPOM, halal, semuanya tuh ada. Jadi that makes us different kalau di comparing to other marketplace yang cuma jualnya melalui third party seller gitu aja. Nah, terakhir kita ada baking center yang mana sebelum pandemik kita setiap bulannya pasti ngadain event 4-8 kali untuk belajar gitu, UMKM untuk belajar. Nah, kalau sekarang kita free courses-nya kita itu semuanya di Instagram. Kurang lebih sih seperti itu ya. Oke, berarti terjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke list saya juga. Ini yang pertama tadi berarti targetnya dari tokoWahab.com ini adalah UMKM gitu ya, dong. Khususnya para ibu-ibu yang suka membuat kue, yang suka memasak seperti itu. Ya, oke, keren banget karena sekarang sih saya sebenarnya juga salah satu mungkin segmentasi pasarnya Pak William ya, karena saya suka masak juga, saya suka bikin kue dan udah apa ya, karena males datang ke toko, jadi lebih sering buat mencari marketplace online yang berjualan bahan-bahan makanan. Nah, ini keren banget nih, Toko Wahab tuh bisa jadi salah satu jalan kita untuk mendapatkan bahan-bahan dan juga alat-alat ya Pak. Selain bahan juga ada alat ya kalau kita ada jual alat, tapi majority kita masih cuma bahan sih, karena bahan aja itu udah banyak banget gitu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau dari bahan-bahannya sendiri Pak, itu kan tadi sudah dijelaskan ya, banyak bahan kue dan juga jumlahnya banyak banget. Mungkin bisa dijabarkan ya Pak, kira-kira dari bahan-bahannya Toko Wahab punya ini tuh apakah ada yang diimpor, dan kalau memang ada itu dari negara mana gitu. Terus mungkin untuk pembagiannya seperti apa, kayak kue-kue yang seperti apa sih bahan-bahannya yang memang perlu untuk diimpor gitu. Oke, kalau untuk bahan bakery dan pastry sebenarnya bukan saya aja, karena secara bahan itu di Indonesia nggak semuanya bisa dibuat.
Oke, harus masih di luar negeri. Contohnya susu, majority butter pasti dari Eropa kalau nggak New Zealand. Ya, itu udah hal yang pokok. Ya, susu evaporasi di Indonesia belum bisa buat, itu masih dari luar negeri juga. Ya kan? Di Indonesia apa sih produk lokal yang kita distribusin itu coklat. Ya, kita ada coklat, misalnya merek Colata, ya itu brand official partner kita, itu udah lokal. Keju, cheddar cheese, karena proses cheese, jadi kita ada yang lokal juga kayak pro cheese. Nah, jadi itu produk yang lokal. Tapi kalau secara proportion, mungkin 70% tuh produk bakery dan pastry itu masih import. Only 30% itu yang lokal. Oke, jadi kalau orang nanya kenapa masih import, harusnya bisa buat di lokal kan. Itu produk yang gimana ya, kalau di Indonesia itu mungkin research and development-nya belum banyak. Gitu ya. Research and development, terus pemerintahnya secara supportnya itu seperti apa, mungkin hal-hal seperti itu. Tapi kalau di luar negeri itu udah makanan pokok buat mereka, jadi ya sekaligus saja gitu sih. Iya, iya, iya. Berarti emang 70% ya tadi ya Pak, yang mungkin memang bisa didapatkan di luar gitu. Nah, Betul. tapi kalau apa namanya, kalau produknya sendiri nih Pak, itu berarti impornya itu dalam bentuk mentahan atau emang udah berupa produk-produk yang didatangkan dari luar, atau mungkin emang ada kerjasama dengan supaya di dalam negeri yang memang udah gede, gampangannya kayak grosir gede yang udah punya bahan-bahan makanan, kemudian kerjasama barengan dengan toko wahab ini, atau seperti apa itu Pak? Kalau dari sistemnya mendatangkan apa sourcing barang dari luar negeri kayak gitu. Oke. Ada banyak macam ya. Jadi ada yang emang produknya tuh langsung jadi, gitu ya. Ada yang udah langsung jadi, emang tinggal dijual, ya per kartonan gitu. Ada yang datanya itu in bulk, sampai Indonesianya itu di packaging lagi gitu. Jadi packaging ibarat kata assemble-nya itu di Indonesia lah gitu. Datangnya itu besar. Datang ke Indonesia, di Indonesia itu di assemble. Nah, kita kerjasama sama pabrik dan juga importir juga. Jadi kita emang di sini tuh ada beberapa pemainnya sih gitu. Oke, sip-sip. Selanjutnya, kalau misalkan nih Pak, kalau caranya sekarang, kalau tadi kan barang-barangnya nih yang diimpor dari luar negeri itu apa aja, kemudian juga berapa kira-kira diimpor dari luar negeri. Nah, sekarang kalau dari caranya sendiri itu sebelum melakukan impor sendiri itu apa survei-survei dulu atau kenalan dari luar atau seperti apa itu Pak? Kalau dari toko sendiri. Oke. Kalau sebenarnya itu bukan impor aja kalau kita jualan in general ya produk baru, karena everyday pasti ada aja produk yang dari pabrikan tawarin kita untuk bantu jualin. Kita melihatnya itu adalah market size-nya seberapa besar gitu. Itu satu, market size-nya. Dan kedua adalah seberapa fragmented produk tersebut gitu. Kalau pemainnya sudah banyak, kita chances-nya kita nggak begitu mau main karena eventually kita punya margin bakalan kena pukul gitu. Karena at the end of the day yang kita lihat adalah gross margin-nya itu berapa. Ya, gross margin-nya berapa, marketing yang kita bisa alokasiin berapa, ya contribution margin yang eventually net profit kita before tax-nya itu berapa. Jadi itu sih yang kita lihat. Dari awalnya market size-nya dulu, seberapa fragmented the market, dan ada potential growth nggak? Misalnya contoh ya, simple. Market size-nya mungkin kecil gitu, misalnya 100 miliar atau 100 miliar misalnya itu marketnya. Tapi year on year growth-nya 20-30%. Nah itu kita bisa masuk marketnya. It's okay for us untuk masuk gitu. Tapi ada juga marketnya tuh gede banget. Misalnya kayak keju, itu marketnya gede banget. Tapi pemainnya tuh udah banyak. Jadi kalau tempatnya kita, produk keju kita sekarang itu udah ada large brand aja. Kita nggak main keju-keju yang mungkin brand baru atau kecil-kecil. Kenapa? Karena return on investment-nya udah nggak oke. It's based on our company research ya. Dan kita kan kalkulasi. Kebetulan saya background-nya finance. Jadi kita melihatnya dari sana gitu tolak ukurnya. Beda 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu pemain keju nggak banyak. That's why we invest a lot marketingin di produk keju. Yang contohnya Procis yang sudah IPO barusan tahun ini kan. Nah, hal seperti itu yang kita targetin. Tapi again gitu,
harus dilihat juga geografi areanya di mana kalian berada. Mungkin kalian itu bisnisnya masih baru dan misalnya kayak di Papua mungkin pemainnya nggak banyak gitu kan. Kita juga ada ekspor, bukan ekspor, kita dikirim juga ke Papua. Nah mungkin itu pemainnya belum banyak. Mungkin ada juga potensial yang lebih besar di sana gitu sih. Oke, luar biasa sekali. Itu dari segi produk-produk apa dari luar dan juga beberapa produk yang diproduksi gitu. Nah, sedangkan Pak kalau untuk toko Wahab sendiri, apakah pernah melakukan brand produksi sendiri? Kayak mungkin beberapa bahannya tuh yaudah deh kita pakai branding sendiri gitu, atau mungkin emang fokus ke arah distribusinya aja seperti itu. Oke, kalau misalnya produk sendiri kita ada, tapi emang itu komponennya belum besar, itu white labeling ya. Jadi kita ngomongnya itu white labeling. Kita belum fokus ke white labeling sih. We are focusing on brand kita di penetrate tim Indonesia punya market lebih besar dulu, baru kita fokus ke white labeling. Karena kita kerjasama sama beberapa eksklusif partner sih, apalagi saat pandemi seperti ini. Banyak produk yang emang adanya di tokoapp.com available-nya gitu. Oke, gitu. Berarti emang kalau misalkan dilihat dari sebenarnya produksi udah ada, cuman nggak banyak gitu ya Pak. Karena berarti fokusnya masih ke distribusinya dulu gitu. Ya, betul. Oke. Nice, menarik ya. Nah, kalau dari toko Wahab sendiri, apa membuka toko retail online, terus kemudian apakah offline-nya itu udah ada di mana saja? Karena yang saya tahu kalau toko wahab.com kan adanya di ya udah di online aja gitu. Apakah ada sih sebenarnya store offline-nya gitu atau seperti apa? Kita ada store offline-nya di Gunung Sahari 1 ya. Nah itu kita ada toko yang retailnya, dia juga ada toko grosirnya sih emang. Jadi awalnya itu kita itu offline sebenarnya. Kita in 40 years itu udah offline. Cuman 2015 kita try to expand the market aja. Jadi kayak gimana kita growth-nya gimana caranya lebih exponentially dan gimana caranya kita bisa menargetkan UMKM. Akhirnya bikinlah toko e-commerce ini. Awalnya dari divisi satu PT-nya saya, sekarang udah split off jadi PT sendiri gitu. Jadi ada 2 PT yang berbeda gitu sih. Berarti tapi sistemnya berarti masih website ya Pak ya, belum ada platform sendiri di dalam di toko Wahab sendiri nih. Maksudnya belum ada aplikasi gitu ya? Iya benar-benar. Soalnya gini, kita itu menargetkan B2B. Oke. Aplikasi itu bagus nggak? Itu bagus. Tetapi based on kita punya tim research, aplikasi kita yang kita pakai itu nggak lebih dari 12 apa yang kita download. Right? Dan yang kita pakai itu adalah harus dilihat daily usernya kita berapa, dibagi monthly-nya kita berapa. Nah, nggak bakalan ada orang pagi-pagi mau lihat tepung buka aplikasi gitu. Kayak one next. Iya, iya benar-benar. Pagi lihatnya Instagram, Facebook, ya kan. Jadi kita itu nggak merasa kok kita bakalan break even cepet di sana gitu. Mendingan duitnya dialokasin ke marketing. Gitu. Mungkin in the future bisa aplikasi yang kita bakal jalanin itu adalah aplikasi yang buat reordering stok aja sih. Gitu. Ya. Oke. Tapi untuk dari produk-produk yang dipunya tuh emang pengen fokus ke grosir aja atau nanti akan ada retail-retail gitu Pak? Karena sekarang kan mungkin masih ke grosir gitu ya. Kita saat ini menargetkan ke grosir karena itu competitive advantage-nya kita sih. Kayak ibaratnya gimana caranya jadi kalau saya pandangannya gini, bisnis itu bukan ngejalanin apa yang kita pilih, harus lebih banyak memilih apa yang kita harusnya nggak jalanin. Jadi kenapa namanya retail? Karena startup capitalnya, maksudnya kapital untuk mulai bisnis toko eceran itu jauh lebih kecil ketimbang toko grosir. Jadi secara logika aja, kompetitor di eceran tuh jauh lebih banyak. Mati 1 tumbuh 1000. Bisa silakan lihat marketplace yang sekarang ada di Indonesia. Itu semuanya rata-rata jualannya eceran. Dan penjual yang di dalam marketplace tersebut juga mayoritas penjualannya eceran. Ya kan? Nah, karena hal seperti itu, saya nggak fokus ke eceran. Karena the competition is so big gitu. So big, yeah.
kalau grosir bisa dilihat bahwa sampai sekarang saya nggak lihat yang real competition for us gitu. Ya kan? Kita yang sampai sekarang itu masih mengedukasi marketnya bahwa e-commerce itu bukan eceran doang, juga ada grosiran, jadi bisa beli di kita gitu. Jadi that's the thing yang kenapa kita jalanin grosir gitu sih. Oke. Iya. Jadi melihat itu salah satu juga strategi untuk ya nggak mainstream, gampangannya seperti itu ya Pak William ya. Dan oke, kalau dari toko web sendiri kan tadi ada offline dan online nih. Nah, kalau dari segi penjualannya tuh lebih banyak yang mana Pak? Apakah dari online atau offline? Oke, kalau misalnya secara proportion pasti yang offline-nya masih jauh lebih banyak karena itu udah puluhan tahun kan. Tapi Oke. yang kita harus lihat adalah secara growth rate-nya. Growth rate-nya kita itu Hmm. dari tahun ke tahun itu bisa double, ibarat kata above 100%. Oke, di saat pandemik secara online kita masih growth-nya double digit. Perusahaan offline itu rata-rata itu single digit. Oke, 10% ke bawah. Kalau kita itu online-nya itu udah 10% ke atas lah, jadi udah double digit. Jadi yang harus dilihat adalah potential growth-nya gitu. Jadi again kayak kita misalnya lihat kayak perusahaan seperti Oracle lah ya. Oracle it's a big company. Kalau kita lihat penjualannya maybe flatline gitu. Tapi dia di dalam perusahaan itu ada komponen penjualannya itu yang eksponensial. Padahal perusahaan yang besarnya itu growth-nya bakalan minus gitu. Jadi that's the thing. Yang harus dilihatnya bukan dari proportional market secara share sales-nya untuk sekarang itu gitu sih. Oke, tapi lebih ke growth rate-nya Ya. ya. Oke, sip, sip. Nah, kalau dari toko web sendiri kan kita sekarang temanya kebetulan menyangkut ada dropship ya Kak ya. Tadi kita udah bahas bahwa oh ternyata ini loh peluang bisnis yang mungkin bisa kalian lakukan, misal dari segi impor gitu. Beberapa produk di luar tuh mungkin bisa ya kita lihat apa ya, mungkin bisa di ATM gitu mungkin ya Pak ya untuk produk-produk lokal Indonesia. Nah, untuk dari segi tema di dropshipnya sendiri, toko Wahab ini apa ada dropship atau gimana Pak? Uh, saat ini saya nggak ada dropship dan saya nggak kepikiran bakalan ada dropship. Kenapa? Reasonnya adalah simple. Kalau dropship, rata-rata itu nggak ada self of belonging untuk menjual produk tersebut. Oke. Nah, sedangkan produk kita itu adalah services. Oke, kalau lihat tokoapp.com bisnisnya apa sih? Kita nggak jualan bahan kue loh. Kita itu services. Yang ngebedain tokoapp.com dengan yang lain adalah everything yang integrated di perusahaan kita. Gimana caranya kita ngebuat user experience dan user buying experience mereka itu enak beli di tokoapp.com. Ya kan? Jadi kalau saya melepas aktivitas penjualannya ke orang lain dengan cara dropship, mungkin penjualan saya bisa naiknya eksponensial dengan jangka waktu yang pendek. Tetapi in the long run, ke depannya might not be good karena servicesnya nggak ada yang ngebedain saya dengan orang lain. Karena itu saya nggak ada services, kita adanya tim sales kita sendiri. Jadi salesnya kita ada yang online, ada yang offline, ada yang bantu chat. Itu adalah tim kita sendiri karena itu tren ya, special skill ya. Kenapa yang ngebedain satu mentega dengan mentega yang lain? Itu kan special skill. Harus ke chefnya kita dijelasin every week harus seperti apa. Gitu sih. Ya, jadi itu tadi ya biar apa sih biar tidak ada kesamaan gitulah ibaratnya ya Pak Iya. ya. Tuh. Nah, terus kalau misalkan nih jual beli sendiri di toko wahab.com ini kan sebenarnya emang kebiasaan belanja orang sih udah banyak yang online seperti itu. Terus juga karena rajin di rumah aja, jadi mungkin aktivitas untuk cookingnya tuh meningkat gitu. Yang awalnya mungkin nggak terlalu interest untuk bikin ini itu, dikarenakan adanya pandemi dan di rumah aja, jadi tuntutan untuk nah, dari toko web sendiri itu selama pandemi itu seperti apa ya Pak untuk penjualannya? Oke, kalau selama pandemik ini sih kita kepukulnya pas lagi Maret ya, Atau PSBB. ada kendala dihadap itu untuk mengatasi hal tersebut? Ya, kita saat kendalanya itu pas lagi PSBB pertama aja sih.
Sisanya itu kita growth-nya very lucky ya, kita beruntung lah untuk semuanya itu berjalan dengan baik dan sesuai ekspektasi kita di saat pandemik seperti ini gitu. Jadi kalau year on year kita masih growing. Nah, kenapa kemarin ada kendala? Kendalanya lebih pengiriman karena banyak jalanannya yang ditutup, banyak kurir-kurir yang nggak bisa jalan. Itu. Kedua adalah demand-nya ada tapi supply-nya nggak ada karena produk dari Cina, dari Eropa itu stop logistiknya. That's the problem kan. Jadi kalau sekarang kita bisa jalan karena emang semuanya sudah ibarat kata hampir normal lah ya. Tapi ada beberapa produk yang dari luar negeri pengirimannya pun terbatas. Jadi problemnya kalau kayak pandemik sekarang ya, bulan kayak sekarang itu adalah lebih ke produknya seperti apa, ada atau enggak available-nya, gitu doang sih. Halo? Halo? Halo, oke. Mohon maaf ya, teman-teman, tadi ada kesalahan di koneksi. Jadi kita bisa mulai lagi. Tadi terakhir saya bertanya ke Pak William ya Pak ya. Ya, mungkin tadi terputusnya dari yang bagian mana ya Pak? Bentar. Dari yang soal itu ya, selama COVID ini seperti apa penjualan dan lain-lain. Ya. Ya. Udah nyampe ke solusi mungkin Pak. Jadi kan kendalanya yang saya dengar ya tadi sempat terakhir saya dengar itu adalah kendalanya itu kalau waktu pertama PSBB ya, awal-awal PSBB. Nah, dari situ mungkin bisa diulangi lagi Pak William. Jadi gini, kalau misalnya saat PSBB itu kendalanya awal-awalnya itu karena logistiknya dan juga produk-produk yang dari luar negeri. Nah, kalau misalnya sekarang itu hampir back to normal, ya kan, secara produk dan juga pengiriman. Nah, untuk growth secara secara perusahaan sih kita oke-oke aja gitu, masih growing lah untuk saat pandemi ketimbang tahun kemarin. Bersyukur aja gitu. Cuma produk-produk emang dari luar negeri itu ada beberapa yang emang limit banget. Ada yang sekarang udah masuk Januari baru masuk lagi gitu. Kurang lebih sih problemnya lebih ke produknya gitu sih. Oke. Berarti ke sourcing barangnya ya Pak yang terhambat karena memang ada logistik dari luar masuk ke Indonesia pun juga sempat terhambat ya waktu PSBB seperti itu. Betul. Oke, luar biasa. Terus dari toko web sendiri solusi yang waktu itu diatasin apa tuh Pak? Apakah menambah produk lokal baru yang lain atau seperti apa? Kita produksi kita pasti ada menambah. Tapi ya kalau emang secara produknya yang dari A itu nggak ada ya pasti ada alternatif B dan C. Tapi kembali lagi membuat satu produk bakery dan pastry itu nggak semudah itu mengubah gitu. Jadi again, nggak semudah itu. Jadi customer kita mungkin ada yang nggak jualan gitu.
Oke, saya lihat toko Wahab ini emang benar-benar udah growth sangat bagus sekali dan juga dari explanation Pak William sendiri juga lumayan ya di era pandemik ini bisa survive, bisa bertahan dan keren sekali karena dari distribusinya juga lancar ya selama ini. Mungkin bisa Pak William memberikan kunci sukses gitu. Sebelum saya lanjut ke Q&A bersama dengan customer sekalian, mungkin bisa kasih kunci sukses dalam berbisnis menurut Pak William itu seperti apa gitu? Ataukah produk branding yang kuat, ataukah marketing and sales yang kuat, ataukah di manajemennya yang kuat seperti itu? Boleh Pak diberikan Kalau kunci suksesnya? kalau menurut saya ada beberapa ya. Satu yang paling penting banget itu adalah make meaning. Oke, menurut saya sekarang bisnis itu bukan kayak trading gitu doang. Ya mungkin zaman dulu trading ya. Kalau sekarang itu karena information itu gampang banget dapatnya, harus ada make meaning lah yang membedakan perusahaannya dengan yang lain. Itu satu. Kedua adalah uh, kalau mau jalanin bisnis, mungkin karena backgroundnya saya finance, saya itu semua harus based on data gitu. Nggak bisa based on si A ngomong apa, atau kita ngelihat misalnya jual boba drink itu rame, berarti boba drink itu nguntungin banget. Everything has to be based on data aja gitu. Datanya, finance-nya secara apa, return on investment, cost-nya untuk ngembangin bisnis itu seperti apa, itu harus penting banget gitu. Dan ketiga, menurut saya kalau saya karena bidangnya services, jualan produk, tapi lebih cenderung ke service, ya harus invest in people, invest in employees. Itu menurut saya aset paling terbesarnya itu adalah ya karyawan, gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Ya, tes sudah masuk ya suara saya Pak. Ya. Ya, mohon maaf agak kurang stabil sinyalnya. Ya, itu ada kunci sukses ya. Intinya kita harus based on data. Kita tahu nih segmentasi pasar kita tuh siapa. Terus juga mungkin ini sih yang banyak banget orang-orang pikirkan tuh Pak kalau lagi pengen buka bisnis tuh apa ya yang kira-kira cocok buat aku buka? Oh, yang lagi trending boba gitu, bikin boba gitu. Nah, uh, pertanyaannya kan pasti balik lagi dong, seberapa lama sih eksistensi bisnisnya dia gitu, karena juga saingannya adalah boba-boba yang udah apa ya, udah hits banget lah di kalangan masyarakat. Nah, seperti itu. Kayak gitu sih Pak. Nah, jadi uh, kalau dari yang aku kasih case tadi, mungkin ada nggak sih advice gitu dari Pak William sendiri bagi para entrepreneur muda zaman sekarang tuh yang pengen berbisnis, tapi mungkin dia minim banget yang namanya dana. Gitu. Jadi kayak mungkin terkendala dari dana atau gimana gitu, dananya pas-pasan, tapi punya semangat tinggi gitu dalam membuka bisnis gitu. Nah, mungkin ada nggak sih kayak tips atau trik gitu dari Pak William sendiri gitu? Kalau soal dana sih menurut saya itu problemnya lebih problem kedua ya. Karena problem pertamanya itu lebih ke execution-nya aja sih. Karena kita sebenarnya kayak pertama kali bikin tokoapp.com ya, kita bikin e-commerce-nya jelek banget gitu. Kayak benar-benar susah digunain. Tapi poinnya adalah bukan langsung digunain gitu. Poinnya adalah uh, testing market dulu, ada yang mau beli nggak? Ngerti nggak? Kita punya dana 2M, 3M, 4M gede banget. Tapi pas udah launching ya kan tokonya bagus, pas datang nggak ada orang yang mau beli. Same thing. Jadi harus lebih ke testing. Karena di tokoapp.com kita itu everyday kita testing. Tim marketing, terutama emang di tim marketing, everything yang kita lakuin, kampanye-kampanye itu semua kita testing. Tugas kita adalah mencari tahu cost seminim mungkin, impact yang sebesar mungkin kan. Jadi kita selalu multivariate testing. Adalah banyak ya, kayak multivariate testing, A/B testing, hal-hal seperti itu. Apapun yang kita jalanin, gitu sih. Oke, berarti penting banget ya untuk kita melakukan testing biar kita tahu terus Iya, grafiknya seperti apa. iya karena uh, kalau startup ya pasti bisa raising funding. Tapi kalau kayak saya kan nggak raising funding kan. Saya itu emang udah 5 tahun emang udah profitable dan emang udah ada bisnisnya udah jalan gitu. Saya nggak raising funding. Tetap bisa survive karena ya we have a good business model gitu. Kita nggak burning money. Tapi bukan berarti yang burning money nggak
uh, yang ibarat kata yang funding dan burning money itu nggak benar, nggak juga. Tetapi again itu harus punya bisnis model yang tepat dan juga produknya itu diterima nggak sama pasar gitu sih. Oke. Ya, itu ada tips trik ya. Intinya kita harus benar-benar memperhatikan baik banget faktor ya. Ketika kita udah punya bisnis tuh, masalah dana berarti itu masih nomor 2 masuknya ya Pak ya. Nah, nomor 1 Iya. apa Pak kalau saya boleh tahu? Patient dan hard work sih. Oke. Menurut Patient saya. dan hard work. Ya, jadi kayak everyday learning dan kerjanya super keras banget. Dan jangan ngelihatnya di berita ya, di berita itu diperbagusin doang gitu. Oh si A fundraising hebat gini-gini. Oh si A pinter. Again ya nggak bisa juga, it take time. Tokopedia.com dikenal 2020 ya, orang-orang baru pada kenal, terus berita-berita CNBC, CNN, Detik pada datengin kita. Itu 2020, 2015-nya pada kemana gitu kan? Karena again Oke. 2000, Pasti di atas gitu ya. 2015 dari 2015 ke 2019 saya kerjaannya ya kerja doang Senin sampai Minggu gitu kan 2-3 tahun. Mungkin orang-orang Sabtu sama Minggunya pergi. Jadi again harus hard work dan patience sih gitu. Hard work and patient. Saya garis bawahi. Tuh ya teman-teman ya. Jadi yang udah mulai punya usaha dan pengen berusaha, berbisnis lah maksudnya ya, berbisnis tuh jangan takut gitu. Yang penting kalian hard work dan juga itu sesuai dengan passion kalian gitu. Terus juga jangan duduk aja guys, karena kita harus mengejar rezeki. Sorry, paling penting karena saya kalau buka Instagram ataupun TikTok suka lihat ada motivator gitu kan ya. Gimana? Misalnya motivatornya ngomong kayak, oh semua kerjaan bisnis itu bisa autopilot tanpa harus kerja capek-capek, delegasi ke orang, terus kayak jalani bisnis itu gampang, yang penting bisa gini. Terus bisnis itu misalnya menyenangkan gitu, enggak sih, itu bohong semua, itu haluan. Bisnis Itu tuh cuma bikin biar kita semangat berbisnis aja sih Pak sebenarnya. itu haluan. Jadi kalian bakalan semangat 2 bulan 3 bulan di awal, bulan 4 sampai sisanya itu merasa ditipu aja gitu. Karena to be honest nggak ada, saya ngelihat sampai sekarang kerja bisnis itu yang happy itu nggak ada sih. Ya saya demen yang saya jalanin, tapi bukan berarti kayak oh seneng gitu, untung terus, enggak bisnis nggak kayak gitu. Terus kayak bisnis bisa autopilot. Saya sampai sekarang masih kerja kok gitu. Kayak walaupun ada tim, kenapa kerjaan makin banyak? Karena eventually bisnis makin besar, pasti responsibility makin besar. Ya kan? Let's say, Ya benar. let's say bisnisnya nguntungin banget. Ini untung banget. Itu ada problem lagi. Problemnya adalah nanti uang yang kita dapat itu rupiah. Kalau uangnya nggak diputerin, itu kena deflation. Itu another problem. Terus harus ngapain gitu? Invest ke saham. Tapi saham gimana? Ya kan, invest ke dolar udah dari 14.800 sekarang 14.200. There is a lot of problem gitu. Jadi nggak ada tuh namanya bisa di autopilotin begitu aja. Kita bisa delegasi, tapi semakin besar bisnisnya itu semakin besar juga problemnya. Right. Oke. Tapi memang harus selalu siap lah ya Pak untuk siap terhadap solusi dan lain-lain gitu. Saya yakin juga terus gitu kan. beberapa yang disampaikan Pak William itu juga salah satu tips triknya gitu kan. Kalau bahwa Pak William tuh udah sebesar ini tuh tidak mungkin tidak ada problem gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana cara untuk menyelesaikannya gitu. Iya. Luar biasa. Nah ini saya lanjut langsung ke pertanyaan gitu ya. Oke, mungkin tim dari Asia Commerce yang tadi masih ada yang masih join dari awal mungkin bisa resend pertanyaan yang di awal-awal ya karena tadi sempat terputus koneksi saya. Jadi mohon maaf mungkin untuk pertanyaan yang awal-awal saya bacakan agak akhir. Ini saya ke pertanyaan yang dimulai dari Ibu Anzari Yustitia gitu. Silakan teman-teman yang lain kalau misalkan mau tanya bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat atau mau on cam juga nggak apa-apa, langsung ngomong aja ke Pak Williamnya maksud dan tujuan pertanyaannya seperti apa. Ini saya baca pertanyaan dari Bu Yustitia. Poin-poin apa yang perlu diteliti untuk memulai sebuah usaha? Oke. Poin yang saya selalu ngomong ya, poinnya adalah satu itu
bisnis modelnya. Oke, gimana cara kalian mau generate penjualan revenue? Karena sekarang itu kan saya nggak tahu ya bisnisnya apa, mungkin bukan bakery, ada teknologi, ada marketplace, apapun itu ya. Satu adalah bisnis modelnya dulu, revenue-nya, cost untuk acquire customer-nya, ya kan? Terus kalian juga mau target marketnya siapa? Itu harus clear dulu gitu. Apa yang ngebedain bisnis kalian dengan yang lain? Itu satu. Kedua adalah go to market strategy. Jadi kalian punya bisnis model, punya strateginya, tapi eksekusinya seperti apa. Nah, makanya harus tahu juga distribusi produknya seperti bagaimana, time launchingnya, timelinenya seperti apa. Itu hal kedua. Ya, ketiga itu adalah tim. Ya, karena nggak kerja sendirian, harus punya tim. Kayak saya punya kakak saya yang ngebantu sourcing produk, punya tim yang bantu digital marketing, punya tim yang ngebantu jualan, punya tim yang ngebantu accounting. Hal-hal seperti itulah. Jadi harus punya tim yang solid. Nah, tiga hal itu yang menurut saya itu awal-awalnya banget gitu. Awal-awalnya kalian tuh harus mikirin bisnis model, strategi untuk go to marketnya, sama timnya gitu sih. Ini kayaknya hilang lagi ya. Halo, halo. Sorry Pak William, sorry. Ini kayaknya tim ada banyak terputus ini kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Iya, bentar saya tungguin dulu ya gitu ya. Tapi mungkin saya langsung lanjut aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga, saya langsung untuk bantu-bantu juga. Untuk di dalam, ada pertanyaan dari Natasha Halim. How do you market tokowahab.com to your audience in the beginning of its launch? Kayaknya lumayan banyak orang-orang yang ingin tahu, how do you do it on the beginning? Gitu. Kalau pas kita awal-awal, itu kalau kalian tahu namanya Search Engine Optimization, SEO ya. SEO itu dulu nggak ada yang mau pakai, 2015. Itu nggak ada yang mau pakai, semua orang itu maunya Google Ads. Sedangkan budget saya itu kan nggak banyak, saya nggak fundraising. Jadi kita lagi ngobrol sama tim engineer, kita bilang, saya mau bikin website yang SEO friendly. Saat waktu itu aja engineer saya ngomong, ngapain SEO? Orang Indo tuh nggak ada yang fokus ke SEO. Nah, saya masuk ke sana. Nah, dari situ baru kita scale up. Oke, dari SEO akhirnya berkembang dari yang lain. Dari SEO aja kita tuh dulu tuh selama 1 tahun organic traffic dong, organik, dan penjualan tuh naik. Tahun pertama kita naik 300% ya penjualan dari SEO alone. Nah, tapi kalau sekarang saya launching, saya mungkin nggak bisa karena SEO tuh udah banyak banget. Sekarang banyak lah, ibarat kata, apalagi ke industri-industri yang seperti fashion, gadget, itu udah nggak bisa gitu, udah susah banget kalian mau bersaing di SEO karena banyak teknis di domain ranking apa-apa dan segala macam, itu take times, itu nggak bisa. Nah, kalau saya saranin yang tadi mungkin yang nanya itu adalah, kita di perusahaan kita itu ada framework. Framework itu cari tahu channel marketing itu apa aja, oke, yang kita bisa reach out. Misalnya pas setahu saya tuh kita di perusahaan itu ada 16 ya, 12 to 16 channel marketing. Dari sana kita shrink down gitu, kita pilih 6 aja. Oke, kita pilih 6. Terakhir yang kita eksekusi itu 3. Oke, saya kasih contoh aja, misalnya ada 16 itu, ada telepon lah, ada brosur, ada SEO, SEM, dan lain-lain. Pilih 6 doang. 6 itu misalnya ada email, SEO, Google Ads, dan seterusnya. Nah, yang dieksekusi cuma boleh 3. Misalnya, brosur 1, public relation 1, Google Ads 1. Oke, cuma 3. Kenapa 3? Karena budgetnya itu loh. Kalau kita execute semua channel marketing, kita nggak tahu mana yang berjalan. Jadi kita cuma execute 3. Dari 3 ini kita lihat selama 3-6 bulan. Let's say 3 months, kita udah bisa tahu jalan nggak sih ini. Kalau nggak jalan, kita take out 1, masukin lagi yang lain. Dari situ, kalau udah punya 3 yang benar-benar solid, baru kembangin lagi yang ke-6 itu. Jadi, that's the thing kenapa sampai sekarang kita nggak fundraising, because we spend sangat-sangat cautiously sih. Itu kita benar-benar ngelihat kayak sangat, duit itu berarti banget. Jadi kayak kita benar-benar ngelihatnya tuh pelan-pelan gitu sih. Silakan, Betty.
Oke, terima kasih ya Pak Frans atas handle sementaranya gitu, dikarenakan koneksinya tadi terputus lagi. Ya, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Ya, tadi pertanyaan sudah terjawab. Itu yang pertanyaan kedua ya Pak berarti? Iya. Ya. Ini ada pertanyaan sudah di private chat oleh tim saya. How do you market tokowahab.com to your audience in the beginning of its launch? Itu udah dijawab. Oh, udah dijawab. Oke, berarti saya lanjut ke pertanyaan yang how do you build the team from scratch, Pak Will? Atau sudah dijawab juga? Belum. Oke, kalau build team, awalnya kita cuma 3 orang. Saya sama satu customer support. Awalnya 2 doang, saya sama engineer. Saya ngebantu CS, segala macam lah. Kita namanya baru testing kan. That's why kita testing. Lot udah banyak, baru hire sales. Akhirnya saya onboarding my brother untuk ngebantu operational dan juga purchasing. Dan sekarang udah mulai banyak. Jadi ada tim SEO sendiri, SEM sendiri, Google Ads sendiri. Jadi kalau ditanyain gimana cara build from scratch-nya adalah create milestone-nya itu. Jangan di awal-awal langsung hiring banyak banget. Karena banyak nanti karyawannya jadi tidur gitu kan. Emang startup dikenalnya kan fleksibel ya, bisa tidur gitu. Enggak, itu is wrong gitu. Kita orang tidur mungkin siang tapi malamnya kerja kan nggak ada orang yang tahu juga. Jadi bikin tim yang menurut saya adalah kalian itu ahlinya di mana, cari kekurangannya kamu tuh apa, cari tim yang emang bisa cover up your weaknesses. Cari 1-2 orang, nanti scale up dari sana pelan-pelan gitu sih. Oke. Ya, ngomongin soal tim ya Pak ya, ini saya nyambung sih, mungkin banyak banget pertanyaan yang kadang muncul nih ketika lagi kumpul bareng teman-teman atau nongkrong gitu. Itu ada kadang opsi, kalau misalkan mau buka bisnis, itu ada yang bisnis bareng teman, bisnis bareng pasangan gitu, atau bisnis sendiri. Nah, kalau menurut Pak William sendiri nih, Pak William tuh lebih menyarankan nih untuk membuka sebuah bisnis itu pilih bisnis yang seperti apa sih, sendiri kah atau dari teman, karena ada yang nggak enak gitu loh Pak kalau misalkan punya bisnis bareng sama teman. Kalau saya lebih pilih bisnis yang sendiri, kecuali teman ataupun siapapun itu bisa ngebawa keuntungan banyak banget sih. Kalau udah bisa jangan cari temen yang cuan, ya kan? Kalau temen yang jalan-jalan ya nggak cuan itu kan. Jadi simple sih, karena banyak orang cari bisnis yang itu saya jarang sih lihat yang sukses. Probability-nya very small. Rata-rata yang sukses itu adalah awalnya partner, akhirnya jadi teman. Awalnya partner yang kenalnya di bisnis, bikin bisnis, si A punya expertise, ya udah kita professionally run, akhirnya jadi teman dekat. Tapi jarang yang saya lihat teman dekat akhirnya punya bisnis yang sukses. Jarang sampai sekarang gitu. Saya lihatnya jarang. Malahan yang jalanin sendiri baru bisa sukses gitu. Gitu sih yang saya lihat. Oke, ya bisa dicatat ya. Mungkin teman-teman gitu, siapa tahu ada problematika di dalam bisnisnya sekarang, di internalnya, atau mungkin yang mau baru buka bisnis. Nah, ini bisa jadi insight nih buat teman-teman. Oh, ini loh gaya berbisnisnya Pak William itu, gitu. Gitu sendiri atau ya sama teman tapi yang cuan, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, teman-teman kalau misalnya ada mau pertanyaan, nggak apa-apa langsung dituliskan aja ya, gitu. Insya Allah ini koneksinya sudah lancar lagi. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Greta. What challenges did you face while growing tokowahab.com and how did you overcome them? Oke, challenges yang saya dapetin itu lebih ke ada banyak sih kalau karena kan saya family business adalah persuade parents. Oke, saya nggak tahu di sini itu backgroundnya family business or not. Itu biggest challenges adalah persuade parents bahwa e-commerce saat waktu itu apa itu e-commerce gitu kan. Kita ngomong online, internet, apa itu e-commerce, dia nggak tahu gitu. Ya kan. Kedua adalah challenge-nya itu lebih, kalau kayak sekarang kita grow itu lebih ke people, employees. Karena kita harus hire and develop the best. Itu salah satu prinsipnya tokowahab.com ya. We have to hire and develop the best. Kita nggak bisa hire doang karena kita harus develop. Nah, itu challenge paling terbesarnya. Karena ngurusin numbers sama ngurusin
emotional people itu bedanya jauh banget. Kalau angka tuh gampang, pakai Excel spreadsheet, sum udah ketemu. Kalau orang, setiap orang tuh punyanya beda-beda, punya goal berbeda, skill yang berbeda. Tugasnya kita adalah untuk ngembangin mereka. Karena kalau karyawannya berkembang, perusahaan pasti berkembang. I guarantee gitu. Gitu. Kalau kita bisa bikin karyawan kita itu makin successful, pasti perusahaannya itu successful. Gitu ya. Itu satu. Kedua, challenge-nya, ketiga yang terakhirnya adalah customer adoption. Karena kita itu kan B2B e-commerce. Kadang customer-nya kita itu nggak ngerti cara pakainya gimana. Ya, ada juga kita launching sistem fitur yang super canggih, nggak ada yang mau pakai. So, itu challenge-nya kita gitu. Lebih ke human. Gimana caranya kita bisa make our customer be more successful? Gimana caranya kita ngebuat kita punya employees be more successful? Itu yang ngebikin Tokoapp.com adanya hari ini. Karena we are focusing on our customer and their employees. Itu sih pandangannya saya gitu. Challenge and the way we solve it gitu sih. Oke, luar biasa sekali ya. Sudah terjawab ya Ibu Greta gitu. Itu adalah insightful sekali dari Pak William gitu. Gimana untuk mengatasi growing tokoapp.com, challenges-nya gitu. Nah ini ada pertanyaan tadi saya miss ya, yang di awal-awal itu dari Pak Fran sendiri gitu. Nah kalau B2B problem utamanya kan selalu logistiknya. Gimana cara toko Wahab menyelesaikan problem di logistik? Apakah memakai armada sendiri atau kerjasama dengan banyak kargo sehingga bisa menjual ke seluruh Indonesia? Oke, kalau logistik kita ada beberapa pilihan. Kalau di Tokoapp.com kita punya bisnis company-nya saya emang ada logistik sendiri. Tapi nggak banyak gitu kan. Kita ada logistik sendiri. Kalau pembelian 10 juta ke atas, itu free ongkir kita yang kirim sendiri karena kita ada truk-truknya kita. Itu satu. Kedua, sekarang banyak on-demand delivery service. Seperti yang hijau, yang lain-lain lah ya. Kalau disebutin banyak, kalau nggak disebutin nanti ada yang marah gitu kan. Jadi banyak gitu. On-demand delivery service, dia orang bisa ngambil 2-4 karton. Itu simple bagi dia orang. Dia orang bisa pick in our store gitu kan. Itu kedua. Nah, kalau keluar kota seperti apa? Kita drop ke ekspedisinya customer. Customer milih ekspedisi sendiri. Jadi kalau ke Medan ada ekspedisi Medan, ke Papua ada ekspedisi Papua. Ke luar kota ada yang beberapa, ada yang luar negeri, itu pun ekspedisinya mereka gitu. Itu sih. Jadi itu nggak big problem. Tapi emang ya kalau dibandingin B2C itu gampang banget. Tinggal klik, check out, selesai. Soalnya kenapa? B2C kalian belinya baju. Baju paling 1 kilo tuh udah banyak banget gitu kan. Kalau kita itu produknya paling dikit satu itu adalah susu 25 kilo. Nah gimana caranya susu 25 kilo kirimnya pakai JNE biasa. Lebih mahal sama ongkos kirimnya gitu kan. Jadi logistiknya emang agak problem. Tapi it takes time. It takes time karena di Cina juga sama dulu seperti itu. Karena government-nya kita lagi invest a lot di tol, roads, seperti hal seperti itu yang emang lagi difokusin. Karena di negara kita kan Jakarta yang paling centralized dan tapi macet banget. Kebetulan saya kan ada masuk ke Alibaba program. Jadi dikasih tahu emang arahnya Indonesia tuh seperti itu. Seperti ke Cina gitu. Jadi kayak jalurnya apa. Jadi itulah, but it takes time gitu. Tapi a lot of opportunity karena logistiknya masih belum bagus banget. Kalau kalian get into e-commerce lebih awal, B2B-nya mungkin bisa ngebantu untuk growth in the future, but it takes time gitu sih. Gimana Pak Frans, sudah cukup untuk jawaban dari Pak William atau mungkin ada pertanyaan tambahan? Sudah cukup. Oke, nice. Lanjut, ini ada pertanyaan lagi dari Natasha Halim. How do you convince your parents to adopt new modern ways, especially if they are quite traditional? Okay, starting from a very small project, apapun itu, mostly family business, problemnya adalah bukan di sales and marketing. Family business adalah di internal, okay, lebih ke accounting system, taxation, people, karena hiring family members and everything. Itu dulu sih, dari yang kecil, bikin divisi kecil, ngebenerin, and then show your parents kalau kalian tuh emang bisa. Dari situ baru branch out. Branch out lebih ke sales and marketing, jadinya kayak saya.
Dulu saya itu dari accounting dulu, dari sistem terus ke people baru ke e-commerce. Gitu. Jadi it takes time gitu. Nggak bisa kayak oke, saya minta budget sekian mau bikin e-commerce karena e-commerce is growing exponentially karena kita habis baca CNBC, CNN ya kan. Terus lihat penjualan Amazon, Alibaba gede banget ya kan. Terus lihat Google research report Temasek kayak growing-nya tuh 100%. Kita punya parents doesn't care gitu. Yang dia mau lihat adalah ya what's the problem emang sekarang penjualan sekarang seperti ini gitu. Dia orang punya goal adalah mau memastikan besok itu bisa makan nasinya lagi gitu, bisa beli nasi lagi. That's the big problem. Dia orang nggak problem kayak Amazon. Kita mau the biggest everything store tokoap.com. Kita punya misi adalah help SMB bakery be more successful. Ya kan? That's our big mission. Tapi kalau ngomong gitu ke parents, dia orang nggak care gitu. Karena yang dia tuannya berapa gitu. Ya kan? Kalau tanya mission statement-nya apa, vision statement-nya apa ke parents, dia orang don't care. So, harus dipastikan kalian itu terbukti udah ngebenerin internal problem dulu, baru ngomongin itu yang gede-gede, mau bikin roket atau apapun itu tuh soal nanti dulu gitu. Gitu sih. Itu pengalaman saya ya selama 5 tahun. Mantap Pak William ya, luar biasa. Sudah terjawab ya Miss Natasha gitu. Lanjut, ada lagi pertanyaan dari Mr. Aaron Lim gitu ya. Business owners have to deal with problems internally within the company such as staff and processes, as well as external problems such as long-term strategies and yearly plans. How do you balance this? Itu kalau kalian tahu satu framework yang saya tuh udah pakai lama banget, itu namanya balance scorecard. Jadi balance scorecard itu emang dikasih tahu dari people, ya kan, technology and people, internal processes, sales and marketing, and eventually financial metrics. Jadi kembali lagi semuanya harus based on data. Gitu. There is problem di mana? Problem di people-nya kenapa? Itu bisa based on data sih. Dan kebetulan saya finance ya, jadi semuanya itu baliknya lagi ke profit and loss, balance sheet, and cash flow. Ya kalau saya simpelnya gitu, karena misalnya problemnya di karyawannya melakukan ABCD, melakukan kesalahan tersebut, jadi perusahaan jadi nggak begitu untung. Nah biasanya saya buka profit and loss, lihat percentage losses dari itunya berapa. Kalau cuman kecil ya nggak mungkin saya mau pikirin itu dulu, saya mikirin yang problem yang gede dulu gitu. So that's the thing, kayak yearly plan juga sama, saya ngelihatnya financial sih. Saya gak melihat kayak semata-mata vanity metrics ya. Vanity metrics itu misalnya semata-mata lihatnya itu kayak website traffic. Oke, saya mau traffic website saya tahun sekian juta. Iya, tapi kita ada metrics financial yang kita lihat banget. Mau itu sales per customer, mau itu average order size gitu kan. Terus mau itu monthly active user, apapun itu, kita ada metrics yang eventually ke financial, yaitu adalah ke gross profit kita dan ke net profit kita gitu sih. Oke, ya. Ini mungkin Pak Mr. Aaron Lim sudah terjawab mungkin ya pertanyaannya. Ini belum ada pertanyaan baru lagi. Tapi mungkin ada sih yang pengen saya tanyakan ya Pak William sebelum saya tutup, karena kita sudah 1 jam ternyata mengobrolnya. Kayak gitu. Nah, saya penasaran sebenarnya ini di luar itu sih, penjelasan-penjelasan tadi. Toko Wahab, itu kenapa namanya Toko Wahab Pak? Itu nama Toko Wahab itu sebenarnya dari kakek saya, jadi gini. Iya. Lalu ya, kalau yang saya tahu itu adalah emang susah cari nama, ya kan, kebetulan kita tinggal di Indonesia dan orang merasa ya udah pakai namanya Toko Wahab aja, itu satu. Tapi kalau ditanya kenapa nggak diubah? Oke, nama Wahabnya itu aja saya cari tahu sama tim kan, nama Wahab di Arab itu apa? Nggak taunya berbagi gitu, ya kan? So it's still in line with our mission gitu. Our mission itu adalah to help small businesses be more successful.
Jadi kita bagi informasi, contohnya kita bisa lihat di Instagram Toko Hubcom itu ya, kita bagi menu gratis, bagi how to run bisnis gratis, a lot of free stuff yang ngebantu customer kita growing, ya kan? Jadi inline, kenapa nggak diganti? That's the reason why gitu. Itu reasonnya, ya kan? Awalnya kita mikir, kenapa nggak ganti aja? Udah growing, udah masuk ke media, kita mau very kayak keren banget lah ya. Kita mau yang apalah modelnya yang super keren lah, ada bahasa Inggrisnya ya kan, yang logonya bisa loncat sini loncat sana. Tapi eventually adalah the brand name itu represent our mission, dan ya udah people yang bakal bisa melihat sendiri servisnya kita seperti apa, yang bisa menggambarkan brandnya kita seperti apa. Banyak brand yang lebih keren kok, tapi ada juga brand yang udah keren tapi tutup. Ya mungkin nggak represent the company gitu kan. Jadi ya that's the thing gitu. Iya, iya makanya kan saya taunya Atta Wahab tuh Arab gitu kan ya Pak. Iya. Ternyata memiliki makna gitu di balik misi dari company ini sendiri seperti itu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ini kebetulan tadi ternyata juga ada yang penasaran sama namanya. Berarti nggak cuma saya aja ya Pak ya. Oke, ini terakhir ada pertanyaan satu ya. Karena ini sebentar lagi akan Feti tutup sesi Q&A-nya dan Feti lanjutkan di sesi penutup. Ada dari Miss Hadijah Ahlam Nadila. How do you deal with competitor or even possibly bigger companies? What should a startup do when it comes to compete within the market? How to make your brand stand out among the others? Gimana membuat apa sih tetap eksis? Saya kurang lebih paham sih, karena suka yang nanya kayak gini. Kita kan nggak funding, dan how we can compete with big player gitu, yang the green, the blue, the orange and everything. Answernya itu yang tadi awal saya pernah ngomong. We have to do things yang orang lain nggak jalanin, tapi kita juga harus seleksi apa yang kita harusnya nggak jalanin. Oke, simpelnya kayak gini, kayak kita dikasih opportunity banyak banget. Kayak ibarat kata orang baseball ya, kita dilemparin bola terus. Tapi kalau baseball itu 3 kali langsung strike, ya kan? 3 kali langsung strike. Kalau kita nggak ada strike-nya. Bolanya bisa dilempar ke kita banyak kok. Saya bisa jual, banyak yang bilang kenapa nggak jualan kosmetik, kenapa nggak jualan B2C juga, kenapa nggak jualan gadget, banyak kan. Tapi my mission di Tokopedia apakah menggambarkan seperti itu? Itu satu. Kedua, tugasnya saya sebagai CEO adalah memilih apa yang saya nggak jalanin. Itu sih. Jadi itu yang bisa ngeprotek Tokopedia.com sekarang. Kalau saya sekarang jualan apa aja semuanya, mungkin saya udah mati bisnisnya, karena modal saya nggak bakalan kuat ngelawan mereka. Oke, contohnya apa? Contohnya perusahaan marketplace, dia nguntungin produk bisnisnya, majority adalah di long tail product. Long tail product itu produk-produk yang susah ditemuin. Oke, produk misalnya susu gym, olahraga, itu susah nemunya. Ketemulah di marketplace yang besar, di orang untungnya di sana, trafficnya. Tapi di produk-produk seperti Wisman yang saya jual, itu mungkin mereka nggak bisa bersaing. Karena kenapa? They will not make money. Gitu. Kalau kita is the other way around. Saya nggak make money di peritilan-peritilan itu. Makanya tadi nanya, oh kita jualan alat-alat ya. Kita nggak banyak jualan alat, karena itu perintilan. Kalau saya fokus ke alat, saya kalah lawan yang marketplace lain. Tapi kita fokusnya adalah di head product. Head product itu adalah kalau kita buat distribution kayak bell curve gitu, di head product adalah produk komponen utama. Di menteganya, di coklatnya, di susunya, itu yang saya untungin. Jadi, that's why kita masih bisa survive. It's all about focus. It's all about focus gitu. Ya kan? Jadi, jangan berpikir pemain besar bisa ngegerus semuanya. Enggak juga sih. Karena ada orang bisa hidup pakai duit 1M, ada orang bisa hidup 10M, ada orang 100M, ada yang harus butuh 10 triliun. Mungkin mereka menargetkan market size yang 10 triliun. Kalau saya nge-target size yang 1 triliun aja, saya udah happy gitu. Ya enggak? Karena udah bisa hidup gitu kan. That's again, jadi kayak parameter kesuksesannya itu kalian harus bisa melihat kapabilitas kalian itu seperti apa, dan fokus yang kalian harus jalanin gitu. Jangan everything mau dijalanin gitu sih.
Oke, luar biasa sekali ya, great question dan jawabannya luar biasa juga. Gimana Ibu Hadijah, apa sudah puas dengan jawabannya gitu? Semoga sudah ya, karena tadi udah luar biasa sekali jawaban yang diberikan oleh Pak William. Nah, ini sudah masuk ke sesi terakhir kita, yaitu sesi penutup. Waktunya sangat ini ya, tidak terasa sekali. Kita sudah 1 jam lebih bersama dengan Pak William. Tapi jangan khawatir, teman-teman. Gitu, teman-teman masih bisa tetap keep in touch dengan Pak William, dengan melihat banyak sekali acara-acara yang pasti diisi sama Pak William di kedepan-kedepannya gitu. Jadi ikutin aja terus sosial media Pak William. Dan juga jangan lupa kalau kalian pengen cari toko bahan untuk kalian cari bahan untuk kue, kemana teman-teman? Ke tokowahab.com. Iya, seperti itu ya. Gitu. Kalau boleh saya tahu cara Toko Wahab untuk mempertahankan untuk mempertahankan customer dan kliennya itu seperti apa sih Pak? Karena kan kalau B2C kan mungkin kayak 11-11, 10-10 diskon gede-gedean. Nah, kalau dari Toko Wahab ini apa? Saya penasaran nih buat penutup. Kita ada ngikutin yang 12-12, itu kita ada. Tapi kita itu produk pokok. Mau 11, mau 12, mau 30, ada aja orang yang pasti beli. Jadi yang menangin adalah services. Karena itu kita ada tim chat support, ada sales, ya hanya itu doang, nggak bisa 11, 11, 30, diskon 40% gitu, langsung tutup itu. Margin bahan makanan itu nggak ada yang 40%. Jadi hal seperti itu sih gitu. Oke, nice, menarik, luar biasa sekali Pak William ya. Berarti itu tadi ya, yang penting services ke customernya itu harus tetap dipertahankan gitu untuk bisa membuat dia loyal dengan kita gitu. Ingat ya teman-teman ya, di sini kalau teman-teman pengen bikin kue, pengen bikin masakin teman, mertua, suami atau istri, datang ya ke Toko Wahab, belanja deh yang banyak tuh bahan untuk kue-kue kalian. Luar biasa. Thank you juga untuk teman-teman semuanya yang udah join di siang sampai sore hari ini. Ini belum sore sih, tapi menjelang sore. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalian semua keren. Terima kasih Pak William sudah menyempatkan waktunya. Tepuk tangan dong untuk Pak William. Tepuk tangan virtuali seperti saat ini. Mantap. Nah, yeay, akhirnya selesai juga. Jangan lupa teman-teman untuk terus ikutin event-event dari Asia Commerce juga, karena di tanggal 24 nanti kita juga akan ada webinar lagi, teman-teman. Nah, ini aku share linknya di kolom chat. Nah, buat yang mau dapetin sertifikat, jangan lupa juga untuk isi link yang udah aku kasih tadi. Thank you so much semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Stay safe and see you. Saya Feti, terima kasih. Selamat sore.